Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat semua ya. Nah, pada hari ini kita akan belajar bersama Ibu. Nama Ibu Nur Rohimah. Kalian bisa panggil dengan Ibu Nur ya. Nah, sebelum ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, di sini siapa yang mau memimpin doa untuk hari ini? Ya, boleh, Keano. Ya, berdoa selesai ya. Sekarang kalian yuk tengok ke kanan, ke kiri, ke depan dan juga ke belakang. Siapa tahu ada teman-teman kalian yang tidak hadir hari ini. Hadir semua? Alhamdulillah hadir semua. Anak-anak, semuanya sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini ya. Nah, sebelum ke pembelajaran, Ibu mau mengajak kalian untuk bernyanyi bersama terlebih dahulu. Nah, kalian hafal tidak lagu Satu Nusa Satu Bangsa? Hafal semua ya? Yuk kita nyanyikan bersama-sama. 1, 2, 3. Oke, dari lagu Satu Nusa Satu Bangsa, kira-kira ada yang sudah tahu belum nih makna dari lagu tersebut atau arti dari setiap liriknya? Iya, betul ya. Jadi dari lagu tersebut menggambarkan bahwa Indonesia memiliki beragam budaya, yaitu beragam bahasanya, beragam sukunya, kemudian adat istiadatnya, pakaian adatnya, rumah adatnya, dan masih banyak yang lainnya. Tetapi dengan beragamnya tersebut, Indonesia tetap satu nusa dan juga satu bangsa, seperti semboyan negara Indonesia, yaitu ada yang tahu? Iya, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Oke, di pembelajaran hari ini kita akan mempelajari mengenai semboyan kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika dan juga rambu-rambu lalu lintas. Sudah siap untuk belajar? Oke. Sebelumnya Ibu mau bertanya dulu nih ke kalian. Di sini ada yang sudah tahu belum arti dari Bhinneka Tunggal Ika? Iya, betul ya. Artinya itu berbeda-beda tetapi satu juga. Tadi juga kita sudah menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Nah, lagu tersebut ternyata menggambarkan semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Nah, untuk lebih lanjutnya, Ibu akan menayangkan sebuah video mengenai makna atau arti dari Bhinneka Tunggal Ika. Kalian perhatikan videonya, kalian simak dengan baik, oke? Negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan sumber daya alamnya, sekaligus kaya akan keberagaman budayanya. Di negara Indonesia memiliki kekayaan yang sangat luar biasa,
seperti terdapat berbagai macam suku, bahasa, agama, keberagaman pakaian adat, rumah adat, dan masih banyak yang lainnya. Meskipun bangsa Indonesia memiliki berbagai keberagaman, tetapi bangsa Indonesia tetap selalu bersatu. Karena bangsa Indonesia memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Lalu, apa sih sebenarnya arti dari Bhinneka Tunggal Ika itu? Menurut Wikipedia diterjemahkan dengan perkata yaitu kata Bhinneka yang artinya beraneka ragam atau berbeda-beda, lalu kata tunggal yang artinya satu atau bersatu, kemudian kata ika yang artinya itu. Nah, secara harfiah arti dari Bhinneka Tunggal Ika yaitu beraneka satu itu, yang memiliki makna meskipun berbeda-beda, hakikatnya bangsa Indonesia adalah tetap satu. Maka dari itu, kita sebagai rakyat bangsa Indonesia tidak boleh sampai terpecah belah oleh apapun itu yang terjadi. Jika ada masalah, kita tidak boleh menyelesaikannya dengan seorang diri, tetapi kita harus menyelesaikannya secara bersama-sama. Seperti kata pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita berantakan. Itulah Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Satu tujuan yang sama, yaitu melindungi bangsa Indonesia. Maka dari itu, kita harus saling menghargai atas segala perbedaan. Perbedaan budaya, perbedaan keyakinan, perbedaan warna kulit, dan masih banyak yang lainnya. Karena sudah saatnya kita berubah menjadi lebih baik, di mana mayoritas harus bersatu dengan minoritas dengan rasa solidaritas. Oke, sudah selesai. Nah, kira-kira dari video tersebut apa yang bisa kalian ambil? Iya, betul ya bahwa Indonesia ini merupakan negara yang kaya akan budayanya. Ada berbagai macam suku, kemudian berbagai macam agama atau keyakinan, kemudian masyarakatnya memiliki kebiasaan atau adat istiadat dan juga budaya yang sangat beragam dari masing-masing daerahnya. Jadi kita sebagai anak bangsa Indonesia, kita harus mengenal dan juga mempelajari beragam budaya yang ada di Indonesia. Nah, dengan cara kita mengenal, kemudian mempelajari merupakan tanda bahwa kita mencintai tanah air kita. Selain Indonesia kaya akan budayanya, ternyata Indonesia juga merupakan negeri yang sangat luas, yaitu terdiri atas lautan dan juga yaitu daratan. Selain Indonesia memiliki daratan dan juga lautan, yaitu Indonesia memiliki pegunungan dan juga daerah pantai. Nah, di sini siapa rumahnya yang dekat dengan pantai atau dekat dengan pegunungan? Wah, banyak ya. Nah, kebiasaan dari masyarakat di sekitar pegunungan itu berbeda dengan kebiasaan masyarakat yang tinggal di pesisir pantai. Tetapi mereka semua hidup dengan nyaman, dengan tentram, tidak saling bermusuhan, saling menghargai perbedaan, dan juga saling tolong-menolong. Karena mereka mengetahui bahwa semboyan negara kita itu Bhinneka Tunggal Ika. Tadi artinya apa? Yaitu artinya berbeda-beda tetapi satu juga. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini terdapat pada lambang negara Garuda Pancasila. Nah, lambang tersebut terdapat pada pita yang dicengkrama oleh burung Garuda. Nah, dengan berbagai keberagaman yang dimiliki Indonesia, kita harus menerima dan juga menghargai segala perbedaan. Bukan tentang budayanya saja ya, tetapi kita harus menerima dan juga menghargai perbedaan dengan teman kita, dengan tetangga kita, atau di lingkungan terdekat kita.
Dengan kita menerima dan juga menghormati segala perbedaan, nah hal tersebut merupakan sikap yang sangat disukai oleh Tuhan karena keberagaman harus disyukuri atas nikmat yang telah diberikan Tuhan kepada kita semua. Nah, sekarang coba kalian perhatikan, Ibu menunjukkan gambar. Nah, coba kalian lihat apa perbedaan dari gambar tersebut. Iya, yaitu perbedaan keyakinan atau perbedaan agama. Ya, yang satu memiliki agama Islam dan juga yang satunya memiliki agama Kristen. Nah, dengan perbedaan agama tersebut kita harus menerima dan juga menghormati segala perbedaan yang dianut di agama Islam dan juga agama Kristen. Nah, dengan perbedaan tersebut kita harus tetap rukun untuk berteman, bermain. Kita jangan malah bermusuhan atau membeda-bedakan agama atau membeda-bedakan teman ya. Nah, sekarang Ibu menunjukkan gambar kedua. Coba kalian perhatikan apa perbedaan dari gambar kedua ini. Ya, yaitu dari suku atau adat istiadatnya. Ya, nah sama, kita harus menerima dan juga menghormati dari suku apapun yang ada di Indonesia. Nah, sekarang coba perhatikan nih gambar yang terakhir nih. Ada seorang siswa di dalam kelas yang sedang berdiskusi ya. Nah, coba kira-kira kalau berdiskusi dan memiliki pendapat yang berbeda, sikap apa yang harus kita lakukan? Iya, sama ya, kita harus menerima dan juga menghargai perbedaan pendapat teman kita meskipun berbeda. Kalau misalnya teman kita memiliki pendapat yang salah, kita harus menerima dan juga membenarkan. Kita berbicara kalau yang sebenarnya ini seperti ini. Kalau memang benar, kita harus menerima semua pendapat yang disampaikan oleh teman-teman kita ketika berdiskusi ya. Dengan keberagaman budaya di Indonesia, masyarakat Indonesia juga memiliki tempat tinggal yang berbeda-beda. Ada yang tempat tinggalnya di daerah pegunungan, ada yang di daerah pantai. Coba di sini, siapa yang rumahnya di daerah pegunungan? Oh iya, Siti. Nah, misalnya nih, rumah ibu itu di daerah pesisir pantai atau di dekat pantai. Nah, misalnya ibu ini ingin mengunjungi atau ingin main ke rumah Siti, yaitu yang rumahnya di daerah pegunungan. Nah, jadi ibu harus berangkat ke rumah Siti menggunakan kendaraan ya. Nah, dengan ibu berangkat ke rumah Siti itu di sepanjang jalan, ibu melihat pemandangan persawahan, perkebunan yang sangat indah, kemudian sejuk, kemudian sungai yang sangat bersih, kemudian jalannya juga ada yang lurus, ada yang berkelok-kelok atau berbelok-belok. Ketika kita mengemudi atau berkendara, harus sangat berhati-hati, apalagi kalau turun hujan ya. Kalau turun hujan, jalan menjadi licin sehingga harus lebih berhati-hati agar tidak terjadi kecelakaan. Ketika di sepanjang jalan, ibu melihat ada tanda P, kemudian disilang, kemudian ada juga tanda mobil dengan jalan yang berkelok-kelok. Nah, coba kalian juga pasti ketika jalan-jalan atau berliburan bersama ayah dan ibu, kalian seringnya melihat tanda-tanda di pinggir jalan atau di tempat-tempat tertentu. Nah, sekarang ibu mau menunjukkan gambar nih, coba. Nah, coba kalian tebak. Ini merupakan tanda apa?
Iya, ini merupakan rambu-rambu lalu lintas. Coba, kalian pernah melihat rambu lalu lintas yang mana saja? Oh, yang ini yang huruf P ya. Kemudian yang mana lagi? Ya, yang ini ya. Apa ini ya? Ada orang yang sedang menyeberang. Atau ini namanya zebra cross. Kemudian kalian kalau ini yang kuning kalian sudah pernah melihat? Belum ya, belum pernah melihat. Nah, sekarang yuk kita bahas bersama-sama agar kita mengetahui apa arti dari rambu lalu lintas dan agar kita juga mematuhi peraturan di selama perjalanan. Yuk kita ke rambu lalu lintas yang pertama ini. Sudah tidak asing lagi ya, kalian pasti sering melihatnya. Coba ini tanda, ya, yaitu dilarang parkir. Berarti ketika kita menemukan tanda ini di suatu tempat atau di pinggir jalan, itu tandanya kita tidak boleh parkir di area atau di daerah tersebut. Oke. Nah, sekarang rambu lalu lintas yang selanjutnya yaitu nih. Ada yang tahu? Ya, betul, yaitu dilarang berhenti. Jadi ketika kalian sedang berlibur atau sedang berada di perjalanan bersama ayah dan bersama ibu, kemudian melihat tanda seperti ini, itu artinya dilarang berhenti. Kemudian tanda selanjutnya yaitu, nah, ada orang yang sedang menyeberang, ya, ini namanya adalah zebra cross atau tempat untuk penyeberangan atau menyeberang. Nah, ini juga kalian pasti sering melihat ya, ada di sekolah kita. Oke, yang selanjutnya rambu lalu lintas yang ini, kalian pernah melihatnya? Belum ya. Nah, di sini ada gambar mobil dan juga di sini ada tumpahan tanah ya atau longsoran. Nah, ini artinya merupakan rambu lalu lintas daerah longsor. Jadi, jika di perjalanan kita melihat tanda seperti ini, itu artinya merupakan daerah yang sering longsor. Jadi kita harus berhati-hati dan harus memperhatikannya. Nah, kalau ini merupakan tanda daerah licin atau jalanan licin. Jadi ketika kita di perjalanan melihat tanda seperti ini, itu jalanan yang kita lewati itu licin. Jadi harus berhati-hati. Nah, yang selanjutnya itu ada rambu lalu lintas dengan gambar seperti panah tetapi berbelok-belok. Nah, ini merupakan rambu lalu lintas jalanan yang berkelok-kelok atau berbelok-belok. Sehingga ketika kita melihat rambu lalu lintas seperti ini, pengemudi harus berhati-hati, apalagi ketika turun hujan ya. Harus berhati-hati karena rawan kecelakaan. Nah, sekarang Ibu mau membagikan LKPD. Nah, sudah mendapatkan semua ya? Ya, sekarang Ibu jelaskan terlebih dahulu. Nah, untuk di lembar yang pertama itu kalian mencocokkan atau menjodohkan antara gambar-gambar rambu lalu lintas dengan artinya. Oke. Nah, sedangkan di lembar yang kedua, coba kalian jawab dulu soalnya, kemudian kalian menggambar sesuai perintah yang ada pada soal tersebut ya. Oke, mengerti? Kira-kira 15 menit untuk mengerjakan cukup? Iya, silakan dikerjakan ya dari sekarang. Oke, sudah selesai semuanya? Alhamdulillah, hebat-hebat, pintar-pintar semuanya. Nah, oke. Dari pembelajaran pertama sampai akhir pembelajaran, kita sudah mempelajari apa saja?
Iya, yaitu semboyan kita Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi satu juga. Nah, kita harus bersikap apa untuk mengamalkan dari semboyan kita ini, yaitu iya, betul ya, harus menerima dan juga menghargai segala perbedaan. Kemudian tadi apa? Ya, rambu-rambu lalu lintas. Ada apa saja? Coba sebutkan, ayo bersama-sama. Iya, ada 6 rambu lalu lintas yang sudah kita pelajari di hari ini ya. Nah, sebelum pulang, Ibu mau membagikan soal. Nih, mudah-mudah kalian pasti bisa, kalian hebat-hebat, pintar-pintar nih. Jangan lupa diberi nama dan juga kelas ya. Sudah mendapatkan semua soalnya? Ya, coba sekarang kalian kerjakan ya. Selama 5 menit cukup? Iya, 5 menit mulai dari sekarang. Oke, sudah semua ya? Anak-anak? Iya, masih semangat? Iya, semangat ya. Nah, alhamdulillahirabbil alamin, pembelajaran hari ini sudah selesai. Semoga apa yang kita pelajari dapat kita amalkan di lingkungan atau di sekitar kita, di sekolah ataupun dimanapun ya. Oke, sekarang kalian rapikan alat tulisnya, masukkan ke dalam tas. Rapikan mejanya. Coba jika ada sampah, kalian ambil dulu ya. Ya, sudah dirapikan semuanya? Iya, sudah rapi semua. Yuk, kita sebelum pulang berdoa terlebih dahulu. Coba, siapa yang mau memimpin doa sebelum pulang? Iya, boleh, Queen. Ya, selesai. Iya, alhamdulillah ya, pembelajaran hari ini sudah selesai. Kalian hati-hati di jalan, tetap semangat sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Dadah.